Indonesia sebagai negara paling besar di ASEAN telah memiliki berbagai deals dengan negara-negara Teluk, terutama Uni Emirat Arab. Nah, semenjak kedatangan yang cukup historis MBZ di Indonesia tahun 2019, hubungan kedua negara semakin hari semakin erat, bahkan boleh dibilang mesra. Kita bisa melihat contoh-contohnya, mulai dari elevated toll road yang dinamakan MBZ yang ada di Indonesia, hingga Jalan Joko Widodo dan juga Masjid Joko Widodo di Abu Dhabi, hingga yang terakhir adalah replika Masjid Sheikh Zayed yang ada di Solo, Jawa Tengah. Nah, bagaimana perjalanan hubungan kedua negara hingga bisa semesra hari ini? Saya sudah bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Ambassador Husin Bagis. Pak Husin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Senang sekali, terima kasih waktunya dikhususkan untuk Si Today berbincang mengenai Uni Emirat Arab, karena Pak Husin sudah cukup lama di sini. Nah, sekian tahun Pak ada di Uni Emirat Arab dan juga melihat hubungan Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Boleh diceritakan bagaimana sih perjalanan dua negara ini hingga bisa sedekat ini? Pak Jokowi dengan MBZ itu dekat sekali. Bagaimana perjalanan? Terima kasih sebelumnya, Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah saat ini atau 4 bulan lagi sudah menginjak 7 tahun di sini di Abu Dhabi, karena saya datang bulan Maret. Dan sebelumnya saya di sini memang saya pernah bekerja di Kairo sebagai atas perdagangan, saya pernah di Tokyo sebagai atas perdagangan, saya pernah di Dubai sebagai ITPC juga. Dan tentunya pengalaman itu akan sangat memberikan kontribusi dalam pekerjaan saya di Abu Dhabi, karena pengalaman di luar negeri. Dan khusus kaitan dengan kerja saya sebagai duta besar di Abu Dhabi, alhamdulillah apa yang saya lakukan tentunya sesuai arahan Jakarta. Yeah. Yang saya kenal atau saya tahu atau saya amalkan arahan Jakarta antara lain disampaikan oleh baik Presiden maupun Ibu Menlu, bagaimana bekerja out of the box, tidak as usual gitu. Jadi kalau sudah seperti itu akan lebih mudah kita kerja. Nah, itu saya praktekkan betul di Abu Dhabi. Artinya banyak kegiatan-kegiatan yang secara protokoler diplomatik sebenarnya tidak lazim, tapi saya lazimkan di sini. Ambil contoh yang sederhana, misalnya nelpon. Kalau nelpon biasanya kalau kita diplomat tuh nelpon hari libur kurang santun gitu, kurang enak. Tapi di sini karena mereka juga sering telepon saya malam hari, hari libur, hari kerja, saya juga sering telepon orang-orang di sini malam hari, tidak masalah. Nah, itu kan sudah di luar kebiasaan. Iya. Itu yang antara lain out of the box. Jadi banyak cara-cara lain yang saya lakukan juga yang selama ini membuat hubungan kedua negara alhamdulillah sampai hari ini istilah saya sangat mesra. Betul, mesra sekali ya. Nah, kalau bicara hubungan, tentunya sejak saya datang di sini alhamdulillah apa yang saya lakukan tentunya bagaimana saya membuat networking, jaringan kerja dengan semua lapisan, baik dengan orang-orang di sekitar His Highness Syekh Muhammad bin Zayed maupun dengan orang-orang Kemlunya, para pengusaha besarnya, perusahaan menengahnya, semua saya deketin. Dan saya memang tipikal saya suka silaturahim. Jadi saya bahkan untuk diketahui saya itu kalau tiap hari rata-rata target saya minimal 3 perusahaan bisa saya temui, 3 pejabat saya temui. Tapi bagaimana Pak Husin, seorang His Highness MBZ itu kan dikenal cukup sulit untuk didekati dan tidak semua negara punya privilege seperti Indonesia, di mana setiap Pak Jokowi mengundang, insya Allah MBZ akan hadir. Dan begitu pula banyak sekali yang kita lihat trade deals maupun sektor-sektor lain yang sudah terjadi sekian tahun ini. Apa sih sebetulnya, bagaimana cara Pak Husin pastinya punya tangan-tangan dan usaha keras juga kan untuk membuat itu terjadi. Bagaimana Pak? Yang pasti kegiatan saya selama ini sampai kejadiannya juga semesra sekarang ini, pertama saya berusaha untuk menemui His Highness langsung. Cara menemui His Highness itu melalui pertemuan majelis. Majelis itu dibuat setiap minggu sama His Highness dengan mengundang kurang lebih 1.000 orang dari UAE untuk datang, termasuk 5 atau 6 dubes mewakili dubes yang lain secara bergiliran. Dari awal-awal saya datang, alhamdulillah sebelum COVID, saya banyak diundang oleh tim mereka untuk datang ke sana. Nah tentunya hal itu memudahkan saya untuk ngomong langsung, karena kita boleh ngomong.
Pak, kalau boleh tahu apa yang Bapak sampaikan ke MBZ? Saya sering sampaikan ke beliau bahwa Presiden Jokowi misalnya menyampaikan salam hangat buat yang mulia. Kadang-kadang berikutnya lagi, terus saya bilang misalnya terusannya yang Pak Jokowi menunggu Anda di Jakarta. Insya Allah kata dia pegang dadanya. Terus kedua kadang-kadang saya sampaikan bahwa semua rakyat Indonesia menanti kunjungan yang mulia. Saya bilang. Kadang-kadang saya bilang sama dia, rakyat Indonesia cinta kepada ayah Anda. Dan sekarang dia kepingin lihat Anda. Semua cara lah saya kemas untuk supaya dia menyenangkan dia gitu. Seolah-olah. Berapa tahun itu sampai akhirnya MBZ? Itu kira-kira 2,5 tahun. 2,5 tahun upaya. Untuk ke His Highness-nya, ke orang-orang sekitarnya, ke semua 2,5 tahun saya kerja. Nah puncaknya itulah tahun 2019 itu. Jadi bisa bayangkan sejak saya datang di sini sampai 2019 Juni itu, saya belum ada indikasi ke Jakarta. Saya sudah diteriakin lah sama Jakarta, kenapa MBZ tidak bisa dibawa ke Jakarta? Gimana Anda sebagai duta besar? Dubes di GC juga tanya saya, kenapa kok belum MBZ? Saya bilang saya sedang usaha, tunggu waktunya insya Allah. Sampailah waktunya 2019 itu beliau ke Jakarta. Itu awalnya. Dan yang saya menarik waktu beliau ke Jakarta itu, beliau datang di Bandara Cengkareng, dijemput Pak Jokowi langsung. Kemudian dari Cengkareng beliau naik satu mobil dengan Pak Jokowi, tidak langsung ke Bogor, tidak langsung Istana Bogor, tapi diajak muter-muter dulu di sekitar Jakarta kayak Bundaran HI dan sebagainya. Kita kemudian ikuti rombongan dari belakang, muter-muter baru ke Bogor. Jadi nggak ada yang tahu tuh perbincangan Pak Jokowi dan MBZ saat itu ya? Nah itu saya hitung-hitung kira-kira 1,5 jam. Jadi beliau datang kurang lebih jam 8, setengah 9 lah. Kemudian muter-muter dan sebagainya kira-kira 1,5 jam. Sampai di Bogor tuh kurang lebih jam setengah 11 lah. Setengah 11. Nah begitu turun di Bogor langsung disambut sama anak-anak kecil yang umur kira-kira 8 sampai 9 tahun. Naik bendera merah putih sama bendera UI. Begitu senangnya lah. Terharu Pak MBZ ya, karena disambut sama anak kecil gitu. Nah setelah itu masuklah ke tete-a-tete pertemuan terbatas. Nah bayangkan saya waktu di Bogor tuh Pak Jokowi bertemu dengan His Highness. Ada pendampingnya mungkin beberapa menteri kayak Menlu sama Pak Luhut mungkin yang dampingi, pendengar, saya notulen juga, yang His Highness juga didampingi sama yang lain 2 orang menteri. Nah kemudian yang lain-lain menteri-menteri atau pengusaha-pengusaha lain menunggu di luar, ada di ruang tunggu yang ada meja, baguslah ruangannya. Sampai beberapa kali bos-bos Muadalah atau Adnok biasanya, we need more coffee, karena terlalu lama. Berkali-kali mereka minta tambah gitu. Iya, karena terlalu lama pertemuannya. Betapa asiknya pertemuan itu gitu. Apa sih panggilan Pak Jokowi untuk MBZ atau bahkan MBZ ke Jokowi? Gitu? Selalu saya pernah Pak Jokowi tanya. Mesra gitu ya. Saya selalu Pak Jokowi waktu pertama kali tanya saya, Pak Dubes, kalau saya panggil His Highness itu apa sebaiknya? Saya bilang sama Pak Jokowi, kalau boleh usul Pak, panggil dia brother. Karena Pak, dalam Islam itu akhi itu sangat mulia Pak, brother. Dan insya Allah beliau akan panggil Bapak juga brother. Dan itu terjadi? Sampai besok insya Allah. Selalu pakai brother. Saya dengar juga Pak Jokowi cukup sering gitu ya berteleponan dengan... Oh iya, kalau pertemuan alhamdulillah sudah sering. Telepon juga sering, artinya bahkan pernah waktu Pak Jokowi transit kemana lewat Abu Dhabi waktu pertama-tama, saya create supaya telepon dengan His Highness. Dari transit dari bandara Pak Jokowi bisa telepon His Highness. Terus berikutnya setiap ada event-event kayak Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian kalau ada bencana kayak kemarin kasus Cianjur, itu biasanya MBZ telepon. Langsung telepon. Jadi frekuensi telepon itu sangat sering sekarang ini. Sering. Nah, apa kira-kira yang membuat MBZ itu jatuh hati sekali dengan Indonesia atau mungkin dengan Pak Jokowi? Apakah karena memang posisi Indonesia di Asia Tenggara adalah negara yang cukup besar dan bisa menjadi hub mungkin untuk wilayah itu, region tersebut, dan juga Indonesia berkeinginan tentunya membuat Uni Emirat Arab menjadi hub untuk Middle East dan juga Afrika. Betul. Jadi pertama kalau Pak Jokowi sendiri sudah tanya saya, kenapa His Highness senang? Jadi Pak Jokowi pun nggak tahu gitu? Nggak tahu, tanya sama saya. Okay. Saya bilang Pak Jokowi, sepanjang pengamatan saya
bekerja di UAE selama ini, saya melihat kenapa His Highness senang dengan Indonesia. Pertama, kepemimpinan Bapak, hati Bapak yang bersih, yang tulus, yang ikhlas, yang apa adanya itu tidak semua orang punya miliki. Itu ada di Bapak Presiden, saya bilang, Pak Jokowi. Satu. Terus kedua, dia lihat Indonesia itu negeri Islam yang menarik, katanya, yang kaya raya, penduduk yang banyak, dan insya Allah tidak akan miskin sampai akhir zaman. Itu Indonesia, apa saja semua ada, ya. Nah, jadi dia kepingin dekat dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi sifat Pak Jokowi seperti itu. Terus kedua, dilihat backgroundnya Pak Indonesia itu begitu besarnya gitu. Itu yang membuat dia senang kepada Indonesia. Pak, kita ada di Wisma Indonesia yang lama ya di Abu Dhabi, dan sudah ada gedung baru, baik itu KBRI maupun residence untuk ambasador atau Wisma yang baru di Abu Dhabi, dan ini adalah grant atau pemberian dari MBZ atau dari pemerintah UAE. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Ya, begini ya, kebiasaan setiap negara itu ada reciprocal. Kalau misalnya Cina kah atau Korea Selatan kah, dia punya gedung atau punya yang dia bangun di sini, pasti dia juga menyiapkan di negerinya tempat yang sama. Itu biasa dalam hubungan kedua negara. Tapi khusus Indonesia berbeda. Karena ceritanya ini waktu saya dampingi Pak Luhut Panjaitan bertemu MBZ, saya bilang sama Pak Luhut, tolong Pak diangkat juga, kepingin kalau boleh minta izin sama beliau untuk kita izin beli tanah lah buat bangun gedung yang baru. Saya tidak jawab banyak-banyak, dan aja gitu aja lah, halas. Jadi selama ini kita menyewa ya, KBRI ini menyewa di sini? Hampir 7 miliar setahun. 7 miliar satu tahun? Enggak uang kecil lah, uang besar. Nah, terus setelah pertemuan saya, Pak Luhut dan saya dengan His Highness, begitu Pak Luhut ngomong seperti itu, His Highness jawab, oke, dan gitu. Nah, 2 minggu kemudian ada informasi langsung dari Wali Kota Abu Dhabi. Saya ditelepon staf saya bahwa His Highness sudah memberikan lokasi tanah untuk gedung Anda yang baru. Alhamdulillah, kita ukur, kita semua ada nama, langsung kita cek. Saya kan ragu-ragu juga, betul apa enggak ini. Saya kan ragu juga, tapi kita cek di kantor di kota, betul sudah ada Indonesian Embassy, Indonesian Government, Indonesian Embassy. Oke, halas. Nah, kemudian setelah kita coba dengan teman-teman bahas gimana masalah pembangunannya ini, mau pakai bank mandiri kah atau apalah, tanah oke, tapi membangunnya kan perlu biaya juga. Nah, terus saya sering ngomong lah teman-teman saya di Kemlu ke Abu Dhabi, kayak Muadalah, atau sering saya ngomong sama mereka lah, alhamdulillah kita dikasih tanah sama MBZ, cuma lagi kita pikirkan sekarang bagaimana membangunnya gitu. Kita lagi coba usahakan misalnya dari Indonesian Government melalui bank bisa pinjam uang, kita kredit, kita bangun. Sering saya sampaikan itu ke teman-teman di Abu Dhabi. Nah, kira-kira 2 bulan setelah itu ada informasi dari kantornya Syekh Mansur, adiknya Syekh Muhammad, dihubungi KBRI bahwa sekretarnya bahwa Syekh Mansur sudah ditugaskan sama Syekh Muhammad, ini adik kakak ya, untuk membangunkan atau membuat gedung KBRI yang baru. Jadi bukan hanya dikasih tanahnya, tapi dibangunkan ya. Oke. Terus, terima kasih kita bilang kan. Terus gimana masalah gambar? Oke, tunggu 1-2 bulan kita akan buat gambar. Yang buat gambar tuh dari apa tuh makan tuh salah satu konsultan yang untuk istana mereka makan nama. Dia yang konsultan kita buat gambar. Dari 2 gambar ini Pak His Highness sudah oke dua-duanya, terserah sekarang Pak Jokowi. Jadi tidak mau Pak His Highness menentukan sendiri gambarnya, dikirim ke Jakarta. 2 opsi. Nah, dari 2 opsi itu saya waktu itu alhamdulillah Pak Luhut dan teman-teman lain juga suka yang gambar nomor 1, tapi Pak Jokowi pilih yang nomor 2. Oh begitu. Jadilah sekarang gedungnya sudah jadi. Dan yang menarik, gedung ini bukan saja dikasih kita tanahnya, dibangunkan gedungnya, tapi dikasih isinya. Sampai isinya juga. Jadi saya tidak ada bawa apa-apa dari rumah yang lain. Bawa komputer atau laptop gitu ya? Sebagian komputer disiapkan. Bahkan disiapkan juga. Untuk konsuler saya disiapkan komputernya semua. Jadi kita betul-betul harus menyampaikan apalah sama mereka gitu. Dan ini membuat dua lain iri hati.
Saya Gitu ya, bilang, Pak? Banyak yang iri ya sama amazing, Pak Bas dia ini? bilang, semua iri hati. Gimana Anda bisa dapat gitu? Iya, betul. Bukan Anda yang paling beruntung, duta besar selama ini di UI itu adalah dubes-dubes yang lain. Karena begitu banyaknya Anda, begitu dekatnya hubungan kedua negara saat ini gitu.